ada kelalaian. Tetapi yakin percayalah, Tuhan tidak pernah menepati lalai janjinya. Oleh karena itu, untuk ini semua kita perlu melakukan pemulihan. Kita perlu melakukan pemulihan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ada dua langkah yang dapat saya lihat di sini supaya masa depan yang penuh harapan itu bisa tergenapi di dalam diri kita dan keturunan kita. Yang pertama, pemulihan hubungan, rekonsiliasi dengan diri sendiri. Kita yakin percaya dalam diri kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Ini setiap hari mungkin terjadi konflik di dalam kehidupan kita. Mana yang kita penuhi? Kebutuhan jasmani tubuh atau kebutuhan roh dan kebutuhan jiwa. Yang sering berantem ini antara kebutuhan roh dan kebutuhan jasmani, daging. Ya. Karena ini konflik-konflik ini, kita yakin percaya setiap kita orang-orang yang sudah percaya kita adalah ciptaan baru. Amin. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi dalam Kristus adalah ciptaan baru. Memang setelah kita bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan, tabiat-tabiat lama kita itu masih ada, dan itulah yang harus kita putuskan hari lepas hari. Itulah yang harus kita buang hari lepas. Kita melihat kisah Ayub di Ayub 1 ayat 5. Bagaimana dia bersamaan, dia berdoa kepada anak-anaknya. Dia takut pada saat anak-anaknya menjalani profesinya, pesta-pestanya, melakukan kesalahan-kesalahan. Ayub sebagai pria, sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, dia berdoa bersepakat memohon belas kasihan Tuhan kepada keturunannya. Inilah tugas kita sebagai pria. Amin. Kita mewakili keluarga kita di hadapan Tuhan. Kita menjadi imam. Apakah kita sudah menjadi imam di tengah-tengah keluarga kita? Apakah kita sudah berdoa bersepakat untuk istri dan anak-anak kita, supaya masa depan yang penuh harapan itu terjadi? Itulah yang dilakukan oleh Ayub, sehingga keluarganya diberkati Tuhan. Yang kedua, sebagai nabi, menghadirkan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. Berarti kita harus senantiasa membuat mezbah, memberitakan firman Tuhan kepada keluarga kita di tengah-tengah mezbah keluarga kita. Menghadirkan firman Tuhan yang menjadi suluh penerang, yang membuat keluarga kita berhasil, beruntung, dan kita menikmatinya. Banyak orang berhasil beruntung, tetapi belum tentu menikmatinya. Banyak orang bisa menjadi anggota dewan, tetapi ketika dia menjadi anggota dewan masuk penjara. Kan gitu kan. Tapi di sini nggak ada. FGB tidak ada. Kita semua berhasil, beruntung, dan kita bisa menikmati. Jadi kita harus hadirkan firman Tuhan itu di tengah-tengah keluarga kita. Dan firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan sehingga keluarga kita bisa hidup kudus dan bisa untuk tidak berdosa. Yang ketiga, sebagai raja. Bicara raja adalah otoritas di tangan seorang pria. Saya selalu berkata, dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan roh jahat, sial rugi, mati muda, kau tolak di tengah-tengah keluargaku dalam nama Yesus. Itulah otoritas kita sebagai raja. Perintah. Hal-hal inilah Bapak Ibu yang perlu kita pulihkan supaya masa depan yang penuh harapan itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, perlu pemulihan dalam rumah tangga.
kita harus akui ada neraka dan ada surga. Dan kita harus juga akui neraka dan surga itu bisa juga terjadi di tengah-tengah keluarga. Apa yang kita hadirkan di tengah-tengah keluarga kita? Surgakah atau neraka? Itu tergantung kita. Tetapi supaya masa depan yang penuh harapan itu milik kita dan milik generasi kita, maka kita harus hadirkan suasana surga. Sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan anak-anak kita, istri kita harus mengalami surga di tengah-tengah keluarga kita.